motor selang ilustrasinya. Nah di sini kalau lewat air, di sini ada lumut hijau. Kalau misalkan di sininya tinggi, lumutnya banyak, otomatis aliran selang airnya itu jadi apa? Kecil. Nah kalau mau tetap tinggi, keran sumbernya harus dibesarin kan. Sama kayak itu pompa darah di jantung juga tekanan darah tinggi itu akibatnya karena kolesterol penyumbang pembuluh darahnya itu ada plaknya. Nah, dengan cara apa nanti dikurangin? Nah, ini normalnya ini pembuluh darah kayak selang. Tapi kalau ada plaknya di sini kayak ada lumutnya, otomatis aliran darahnya akan terganggu. Nah, suplai yang lain kalau aliran darah terganggu pasti akan terganggu juga. Karena di sini jantung adalah organ utama di dalam kehidupan, memompa darah, membawa oksigen ke otak, ke organ lain, biar tetap dapat mengisi oksigennya. Nah, ini mungkin nggak kita rasain, tapi ini terjadi setelah bertahun-tahun. Apalagi zaman now kan makanan itu banyak yang kurang sehat, jadi nggak mesti nunggu usia 50 tahun dulu baru bisa terdeteksi kolesterol, dan nggak mesti orang yang kurus akan kolesterol. Sekarang banyak orang-orang kurus kalau dicek kolesterol tinggi, karena itu berasal dari biasanya lemak jenuh atau lemak yang tidak tersaturasi. Kemudian, nah jika bahaya kolesterol tinggi itu jantung koroner, bisa serangan jantung, apa jantungnya kayak sakit, apa kayak panas gitu, jadi dia tidur nggak bisa terlentang, maunya duduk, karena kalau dia tidur terlentang itu nggak akan bisa, rasanya panas, sakit. Kemudian ada kondisi stroke. Stroke ini ketika aliran darah itu nggak nyampe ke otak, jadi otak nggak bisa ngasih impuls, ngasih perintah buat gerakin tangan. Jadi ada namanya stroke ringan sama stroke berat. Itu stroke ringan kayak beberapa anggota tubuh aja. Jadi impuls aliran darah dari jantung ke otak tuh nggak nyampe. Jadi otaknya beku kayak nggak kedapatan oksigen. Jadi mau nyuruh apapun otak ke kanan atau ke anggota tubuh yang lainnya itu nggak nyampe. Itu biasanya kondisi stroke. Dan komplikasi itu biasanya kalau udah berhubungan dengan organ selain jantung, ginjal, pankreas, hati. Nah itu adalah komplikasi lebih dari satu organ di dalam tubuh. Kemudian jantung koroner itu akibat penumpukan gumpalan atau plak. Jadi aliran darahnya itu sempit, jadi susah. Kemudian stroke sebelah beberapa anggota badannya kaku karena nggak kedapatan aliran darah ke otaknya tidak lancar. Kemudian yang komplikasi biasanya ada gangguan fungsi ginjal. Teman-teman tahu kan ginjal fungsinya untuk apa? Untuk menyaring racun. Jadi kalau teman-teman ada ginjalnya dicek kadar kreatinina atau ureumnya tinggi, itu biasanya ginjalnya terganggu. Nah kalau misalkan ginjal kita terganggu, makanan yang kita makan itu nggak disaring. Jadi gejalanya itu adalah mual, muntah, sering drop, mungkin keluar masuk UGD. Nah ini kalau misalkan nilainya udah kurang dari 15%, itu kita disuruh cuci darah. Jadi ginjal kita udah nggak ada artinya lagi, nggak berfungsi lagi. Jadi makanan-makanan yang kita makan itu akan dicuci tiap 3 hari sekali. Nah cuci darah itu kan aliran darah itu masuk keluar lagi, itu kena jantung. Jadi kalau misalkan ada gangguan jantung, ada gangguan ginjal juga, itu peluang kehidupannya pasti akan lebih kecil. Karena ketika kita udah cuci darah, itu akan masuk ke jantung. Nah ketika jantung dipaksa buat cuci darah, pasti kerjanya akan lebih berat. Jadi agak susah ininya. Itu biasa komplikasi juga dengan gula darah tinggi. Jadi tidak bisa memproduksi insulin pankreasnya. Jadi kalau udah komplikasi, udah kemana-mana, udah susah, mana dulu yang mau diobatin. Makanya deteksi dini itu ada di pengecekan darah dulu, kolesterol enggak, diabetes enggak, atau mungkin asam urat atau enggak, dan hipertensi apa enggak. Dari situ kita bisa atur pola makan dan pola hidupnya. Nah ini kalau udah komplikasi ke organ lain, ginjal, jantung, biasanya kalau suntik insulin atau diabetes tinggi bisa bikin mata penglihatannya agak kurang jelas. Kemudian gangguan di otak, bisa kaki atau sistem saraf, mungkin kondisi jadi saraf kecil. Nah untuk CBA sendiri kita punya program beberapa